Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga salam tim nasional Indonesia. Masih di channel Bung Harpa, masih dari Doha, Qatar. Ya, di video kali ini gua akan bahas satu tema yang sangat penting. Jadi ini terkait dengan regulasi dan juga skenario. Bagaimana peluang kita untuk lolos atau tidak lolosnya ke babak berikutnya di pertandingan terakhir nanti menghadapi Yordania di Piala Asia Under-23. Jadi gini teman-teman ya, dari mungkin 24 jam terakhir ya, gue nonton banyak platform, baik yang di sosmed, di YouTube, di IG, di TV, semuanya ada beberapa narasumber lah, gue nggak usah sebut nama, yang mengulas soal peluang Indonesia lolos atau tidak lolos. Dan ternyata gue menemukan begitu banyak kesimpang siuran dan ngawur gitu ya. Jadi di kolom komentar juga ada beberapa yang nanya, ini yang mana yang benar, yang mana sih, goal difference dulu atau head to head dulu? Nah, gue udah jelasin sebenarnya kemarin, perhitungannya itu jelas adalah head to head duluan ya. Tapi karena mungkin ya kalian ini kan rata-rata follow atau subscribe podcast yang sejenis juga kan, yang mirip-mirip ya, teman-teman kita juga lah, teman-teman gue juga mungkin memaparkannya sedikit berbeda ya, atau dari sudut pandang yang berbeda. Jadi gue memastikan sekali lagi yang dihitung duluan adalah head to head. Itu mengapa gue kasih contoh kemarin, Qatar udah pasti juara grup, bukan hanya lolos, juara grup. Kenapa? Karena head to head dengan Indonesia yang paling mungkin menyamakan poinnya itu mereka menang. Makanya gue bilang mau Indonesia menang 1-0, Qatar kalah 1-0, poin sama, selisih gol menang Indonesia, tetap yang juara grup dan lolos adalah Qatar gitu. Jadi sebenarnya dari situ udah kelihatan. Tapi itu yang gue bilang, mungkin kalian nonton di tempat di platform yang lain itu dijelaskannya berbeda, sehingga akhirnya jadi bingung kalian. Jadi wajar lah. Nah, ini diperkuat juga dengan, ini udah paling valid lah. Jadi ini infonya super duper Megatron VIP A1, karena yang luarin AFC, dan ini yang hanya dapat yang terakreditasi. Jadi gua akan share, gua nggak tahu nanti model sharing seperti apa. Pokoknya gua akan munculkan di sini atau di sini, dan nanti juga gua akan posting di IG pribadi gua. Jadi biar kalian screenshot. Itu skenario-nya jelas. Kalau Indonesia draw, Australia draw misalnya, yang lolos Indonesia. Kalau Indonesia menang, hasilnya Australia menang, yang lolos Indonesia, dan seterusnya, ada jelas. Jadi intinya karena ini sudah sistem head to head, jadi udah tahu kan bahwa ini bakalan kayak tadi yang gue bilang sebelumnya. Jadi biar nggak bingung kalian ya, intinya Indonesia kalau seri aja, mau hasilnya Australia menang 1000 menghadapi Qatar, itu kita yang lolos. Jadi intinya kalau kita nggak kalah, kita lolos. Udah gampangnya seperti itu. Kalau kita kalah, kita nggak akan lolos, karena kita kalah head to head dari Jordan, poinnya sama. Anggaplah Jordan yang menang, kita kalah ya. Australia nggak usah dianggaplah, Australia kalah juga. Maka poin Jordan adalah 4, 1 dari Australia dan 1 dari kita. Kita juga 4, tapi kalah head to head gitu. Jadi udah gampang, sesederhana itu. Cuman gue nonton di berbagai platform, kok orang, ya mohon maaf ya, maksudnya kalau nggak tahu nggak ada masalah, tapi kok berani memaparkan informasi yang ternyata tidak berbasis dari data. Ini pentingnya data jadi teman-teman ya. Jadi gua akan share buat kalian, gua nggak tahu gimana cara ngeditnya. Jadi ini resmi dari AFC mengeluarkan rilis skenario yang mungkin terjadi di grup A. Ya, itu yang pertama, ini penting banget. Agak lama sedikit nggak apa-apa ya. Jadi jelas ya. Indonesia seri lolos, menang lolos, kalah nggak lolos gitu, titik ya. Biar kalian gak bingung nih, ini valid banget ini soalnya. Nah, oke, jadi gue sedikit setelah itu udah clear, gue mau ngupdate juga apa yang dilakukan oleh timnas kemarin ya. Ini udah masukin hari, ini gue rekam pas jam 00 nih, udah ganti hari, masuk hari Sabtu. Jadi kegiatan timnas kemarin hari Jumat itu pagi, yang starter, yang main penuh lah ya, itu mereka recovery di hotel. Ini bukan A1 lagi nih ya, orangnya langsung yang ngomong, pemainnya. Nah kemudian yang nggak main, yang cadangan ya, atau yang main sebentar, itu mereka latihan di latihan biasa lah gitu, karena mereka kan nggak main ya, jadi masih banyak tenaganya. Nah baru nanti, ini gue sekalian juga menginformasikan kalian, berarti hari Sabtu
itu seperti ini juga udah dapat jadwalnya. Indonesia akan latihan jam 6 sore waktu sini. Jadi kalau di Indonesia itu jam 10 malam. Ya nanti biar kalian pastikan ya bener nggak yang gue omongin ini, karena ini yang rilis juga AFC juga ya, dan bahkan dari orang timnas juga udah ngomong. Jadi ingat, Sabtu jam 10 malam itu Indonesia jadwalnya latihan di lapangan Qatar University, lapangan 1. Nah kali ini gue akan kesana dan gue akan telat karena kemarin gue telat, jadi nggak bisa memantau lebih dekat gitu ya, lebih lama, dan mudah-mudahan nanti ada pemain yang diwakilkan untuk memberikan pernyataan supaya kita bisa mungkin melemparkan 1-2 pertanyaan yang selama ini mungkin agak bikin sedikit penasaran ya. Misalnya soal cedera, soal kartu kuning dan sebagainya, soal kartu merah. Nah, terkait dengan kartu-kartuan ini ada juga beberapa kalian ya, dan nggak masalah kalian nanya yang main boleh Ivar Jenner boleh main atau enggak, Ramadan Sananta atau enggak. Mungkin sebagian kalian udah tahu, tapi nggak apa-apa gue terangin buat kalian. Jadi kalau Ivar Jenner definitely dia bisa main nanti. Kalau artinya available, terlepas dari dimainkan atau enggak, tapi gue rasa sih pasti dimainkan ya. Jadi karena dia dua kartu kuning kan, bukan straight red card. Nah kalau Ramadan Sananta karena dia straight red card, jadi dia belum bisa main. Jadi harus absen 2 pertandingan. Baru nanti seandainya, dan kita berharap demikian, Indonesia lolos ke babak berikutnya, which is akan ketemu grupnya Korea dan Jepang ya, dia available untuk dimainkan. Walaupun yang gue bilang berkali-kali, dia itu tidak masuk dalam skema starting 11-nya Sintayong, tapi tetap diperlukan, dan tentunya kita berharap kita bisa lolos, dan mudah-mudahan Ramadan Sananta bisa memberikan perbedaan lah seperti yang dilakukan ketika dia mencetak gol ketiga ke gawang Vietnam di kualifikasi Piala Dunia kemarin di Midin. Nah, jadi untuk saat ini gue belum mau dulu membuat preview final seperti line up, kemudian juga kabar-kabar terakhir. Nah, untuk pemain yang cedera nih nggak ada sama sekali, setahu gue semuanya sangat fit. Ya ini juga gue ya melihat langsung lah, ada beberapa pemain yang mereka ya lelah-lelah dikit, wajar karena kemarin mereka bermain sangat luar biasa, hampir mungkin 2 jam ya. Karena kan injury time-nya belasan menit ya, babak yang kedua terutama. Jadi relatif semuanya fit. Dan mungkin sedikit akan gue gambarkan, kita tentunya punya banyak pilihan yang sangat variatif ya. Jadi gue nggak tahan juga nih untuk nggak ngulas ya. Jadi gue rasa dengan Hapner yang mungkin sudah recovery setelah terbang 24 jam dan langsung straight ke Abdullah bin Khalifa, makanya kemarin dimainin sebentar dan dia baru main 90 menit ya di Cerezo Osaka. Jadi wajar, tapi sekarang mudah-mudahan dia bisa ditampilkan sejak menit pertama, karena ini sangat penting untuk mengisi CB kiri ya. Walaupun kemarin yang gantiin dia Komang Teguh bukan nggak kalah bagus juga, bahkan mencetak gol kemenangan ya. Jadi kita ini gue rasa, tapi tetap lah ya, mungkin kalian juga setuju, Hapner kalau memang dia nggak ada masalah, nggak hektik, dia akan mengisi CB kiri, dan Ivar Jenner akan mengisi sentral MC ya. Walaupun juga bukan tidak mungkin juga Komang Teguh tetap di posisi sebagai CB kiri, kemudian Ivar Jenner dan Hapner di tengah, kemudian agak sedikit ngedorong Marcelino ke depan ya. Tapi sekali lagi gue nggak mau terlalu dalam karena perkembangannya masih mungkin terjadi, apapun masih bisa terjadi. Besok gue akan lihat di sesi latihan di Qatar University ya, siapa tahu ada hints yang mungkin bisa akan memberikan kita gambaran seperti apa line up starting 11 yang akan ditampilkan oleh Sintayong pertandingan nanti, yang akan berlangsung hari Minggu tanggal 21 April jam, kalau waktu sini sih 18.30 ya, tambah 4 berarti 10.30. Jadi setengah 11 malam hari Minggu waktu Indonesia Barat di Abdullah bin Khalifa Stadium. Mudah-mudahan stadion ini yang sudah berkali-kali memberikan kita berkah, kembali lagi memberikan kita tuah hasil yang positif dan bisa membuat kita lolos ke babak berikutnya. Dan sedikit lagi terakhir gue memberikan informasi ke kalian. Jadi gue berharap ya, dan ini juga sesuai dengan target yang dipush oleh Sintayong, bisa lolos ke semifinal. Kenapa? Kalau kita sampai lolos ke semifinal, jadi kita dipastikan ke Paris. Tapi ke Parisnya beda. Kalau kita peringkat 4, kita akan ke Paris untuk playoff tanggal 9 Mei menghadapi Guinea, peringkat 4 dari zona Afrika. Seandainya kita peringkat 3 juga gagal. Tapi kalau kita berhasil either kita peringkat
1 atau 2 atau finalis lah ya, maupun juga peringkat ketiga itu otomatis ke Parisnya untuk Olimpiade di Paris Juli sampai Agustus kalau nggak salah. Jadi kalau peringkat 4 ya ke Paris juga, tapi untuk playoff tanggal 9 Mei. Oke, jadi itu dulu update dari gue ya. H-1 Timnas Indonesia jelang menghadapi Yordania di Abdullah bin Khalifa. Semoga informasi ini memberikan pencerahan buat kalian dan kalian selalu dinaungi kesehatan dan juga selalu happy. Terima kasih. Salam sehat.